Karena yang paling berharga dalam hidup ini bukan kita bisa menjadi orang yang makmur, orang yang terkenal, orang yang hebat. Yang paling dahsyat dalam hidup ini adalah kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pada kesempatan ini sahabat, saya ada di satu tempat. Apakah sahabat bisa lihat ini? Ini adalah TPA, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir, tempat mengumpulkan limbah-limbah masyarakat. Ini tempat pembuangan sampah terbesar yang pernah saya temui dan datangi. Dan waktu saya ke sini, saya terinspirasi untuk bicara sesuatu buat kita semua. Saya ingat perkataan Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 8 yang berkaitan dengan sampah. Langsung kita baca saja ayatnya. Demikian bunyinya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada dua kata penting di sini. Bahwa segala sesuatu kuanggap rugi, kata Paulus. Lalu dianggap sebagai sampah atau kotoran. Apa itu? Yaitu masa lalunya. Siapa Paulus? Paulus adalah orang Israel suku Benyamin. Dan dia adalah rohaniawan dan murid Gamaliel yang ketujuh. Dia orang Farisi dalam konteks pemimpin agama. Dan dia punya jabatan. Dan dia punya hubungan dekat dengan imam-imam. Dia adalah Sanhedrin. Dan dia intinya bukan orang sembarangan di masa lalu. Dia punya posisi sebagai pembicara di depan umat. Dia punya jabatan dalam keagamaan. Dan dia punya segalanya. Tetapi itu dianggap sebagai kerugian. Dan itu dianggap seperti sampah. Sampah. Masa lalunya itu tidak ada apa-apanya dibanding pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus itu jauh lebih berharga bagi Paulus. Bagaimana dengan kita? Apakah pengenalan kita kepada Kristus atau hidup dalam Kristus itu adalah hal yang sia-sia atau merupakan kebanggaan? Paulus berkata bahwa semuanya yang telah kuputuskan adalah tindakan yang lebih mulia dari apapun. Keputusan dia lebih tinggi dari apapun, yaitu keputusan untuk mengikut Kristus. Karena dia tahu dalam Kristus ada keselamatan. Dalam Kristus ada berkat yang melimpah. Dalam Kristus ada pemulihan. Dan dalam Kristus ada mahkota mulia, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang akan diterima oleh Paulus. Jadi sahabat, tidak usah terlalu bangga dengan masa lalumu di luar Tuhan. Penekanan penting yang perlu kita pahami dari pernyataan Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 8 adalah
Masa lalu yang hebat menurut dunia, masa lalu yang dahsyat menurut dunia, itu sebenarnya kerugian di luar Tuhan. Itu adalah sampah di luar Tuhan. Jadi jangan Anda bermegah dalam jabatan, kemegahan, harta yang di luar Kristus. Jangan. Itu justru akan menjerat kamu. Itu justru akan membinasakan kamu. Karena yang terpenting adalah Kristus Yesus. Yang terpenting adalah Jesus Christ. Jesus Christ. Kalau seandainya Tuhan suruh kamu meninggalkan masa lalumu, sekalipun itu dianggap dunia adalah hebat, luar biasa, lakukan. Kalau Tuhan yang suruh, lakukan. Tinggalkan masa lalumu. Sekalipun itu adalah masa lalu yang hebat di mata dunia, karena engkau punya jabatan, karena engkau punya uang, kamu bisa beli apapun. Tetapi ingat, kalau itu di luar Kristus, itu adalah kerugian, kata Paulus. Kalau itu di luar Kristus, itu adalah sampah alias kotoran. Jadi nggak perlu bangga akan itu. Jadi pastikan dirimu, sahabat khotbah populer, sudah menerima Yesus, sudah tinggal dalam Yesus, sudah lahir baru, ada Roh Kudus pimpin hidupmu. Maka apabila engkau diberkati secara finansial, diberikan jabatan, engkau akan menggunakannya sebaik-baiknya. Engkau akan gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena yang paling berharga dalam hidup ini bukan kita bisa menjadi orang yang makmur, orang yang terkenal, orang yang hebat. Yang paling dahsyat dalam hidup ini adalah kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Ingat, serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Dia adalah Allah inkarnasi. Banyak orang salah pahamnya salah terhadap Yesus Kristus. Mereka salah memahami dengan membangun statement bahwa orang Kristen menyembah manusia, bahwa orang Kristen menyembah anak orang. Salah besar. Anda tidak memahami tentang Kristus yang adalah kekayaan bagi kami. Yesus Kristus adalah Allah, Allah yang kekal. Dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17, dia dikatakan Alfa dan Omega. Dia yang awal dan akhir. Dia adalah yang maha kuasa. Dia pencipta. Yesus adalah firman Allah yang inkarnasi datang ke dunia. Bagi kamu yang merasa bahwa karya Kristus di salib adalah hal kebodohan, gak heran, Alkitab sudah tegaskan hal tersebut, bahwa Injil bagi orang yang tidak percaya adalah suatu kebodohan. Tapi ingatlah bahwa keputusan Anda untuk menolak Injil yang di dalamnya adalah kabar baik, kabar sukacita tentang karya keselamatan, akan bahaya. Akan bahaya. Anda akan menyesal di kemudian hari. Ingat itu. Masa lalu harus kita anggap rugi dan sampah apabila itu di luar Kristus. Mari percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Only Jesus Christ, not others. Kalau Anda mau selamat harus melalui Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Ini bukan karya main-main. Ini karya spektakuler yang sudah disampaikan beribu-ribu tahun. Inilah rahasia yang didiamkan selama berabad-abad, tetapi disingkapkan melalui kehadiran
Allah inkarnasi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bagi sahabat yang tergerak, buka hati, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi bagi sahabat yang nggak percaya, it's okay, tidak masalah. Keselamatan pribadi lepas pribadi, keputusan Anda menentukan hasil di kemudian hari. Dan saya berdoa, siapapun yang mendengarkan khotbah ini, khotbah praktis ini dengan ilustrasi sampah, siapapun Anda, saya berdoa supaya Anda panjang umur dan tidak menghadap Yang Maha Kuasa sebelum Anda beriman dan mendapatkan anugerah terindah dari Tuhan, yaitu keselamatan kekal.